Apa buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi camp ini mengajarkanmu menguasai diri. Boleh saja tetap di sekelilingmu ribut, ya silakan mereka. Mereka yang akan menanggung ngantuk-ngantuk. Tapi kamu memutuskan, saya mau tidur. Itu keputusan. Jadi jangan salahkan kok ribut Pak di sana sini. Putuskan. Kamu yang harus bisa memutuskan. Karena untuk itu kamu dipanggil. Apa mau ajarkan di camp ini, semua bisa terjadi. Temanmu bisa tidak mendukung, tapi tidak ada alasan kamu gagal dalam rencana Tuhan. Haleluya. 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 Daud juga, dia tidak ada yang mendukung dia. Termasuk abangnya Eliab adalah tukang cemburu. Kenapa dia cemburu? Karena Daud itu sebenarnya sudah dilihat oleh Eliab. Kenapa dia diurapi oleh Samuel? Ya, kenapa dia diurapi Samuel? Bukan dia, sehingga dia cemburu. Tapi ingat, Daud tidak peduli. Dia memutuskan. Katakan dia memutuskan. Bahwa dia harus berhasil. Haleluya. Jadi keputusanmu yang membuat kamu berhasil. Bukan karena orang lain. Terlalu banyak orang yang saya tahu, dia sebenarnya punya potensi. Bahkan dia juga lulusan juga yang termasuk lulusan universitas salah satu terbaik di Indonesia. Tapi hari ini dia tidak bisa buat apa-apa. Karena terlalu banyak alasannya. Ya, tidak ada kesempatan lah. Ya, kemudian terlalu banyak saingan lah. Atau banyak hal yang lain. Itu hanya jawaban karena dia tidak punya sesuatu di dalam dirinya. Haleluya. Amin. Amin. Andika, mundur sedikit Andika. Mundur. Ya. Oke, pimpin dirimu. Kamu juga kalian berdua, ayo pimpin dirinya. Joshua, lihat ke depan. Jangan mereng. Nanti lehernya jadi bengkok. Oke? Baik, hari ini apa akan mengajarkan tentang identity, my identity in Christ. Haleluya. Apa artinya itu my identity in Christ? Coba lihat bukan. Ya, ini dia. Saya kasih ilustrasinya adalah identitasku di dalam Kristus. Itu artinya kenapa Papa ambil gambar ini, supaya ketika suatu saat kamu mengerti tentang identitasmu, orang yang melihatmu bukan lagi melihat dirimu, tapi melihat Kristus yang ada di dalammu. Itulah identitas. Jadi khotbah saya sebenarnya sudah harusnya kau mengerti lewat gambar ini. Haleluya. Lewat gambar ini kamu harus mengerti bahwa identitasmu itu bukan dirimu, itu bukan masa lalumu, itu bukan tentang keluargamu, itu bukan tentang kegagalanmu, itu bukan tentang kebodohanmu, atau kata orang Badung, atau apapun tentang badan, itu bukan identitasmu. Tetapi kamu akan melihat Kristus yang menjadi identitasmu yang sekarang. Haleluya. Katakan bersama dengan saya, my identity in Christ. Identitasku di dalam Kristus. Haleluya. Identitasku di dalam Kristus. Artinya kita memiliki identitas ada di dalam Kristus. Lanjut, kita lihat dulu. Masuk kita ke sini dulu. Amsal 11 ayat 22a. Tak usah dilihat. Ini sudah ada. Bapak ingin kita tancap gas hari ini. Ayat-ayatnya tinggal kau tulis. Ditulis Amsal 11 ayat 22a. Apa katanya di sini? Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Haleluya. Saya ulangi. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Di mana dia membuat perhitungan? Di pikirannya. Haleluya. Dari mana dia dapat memberi perhitungan?
Karena dia mendengar dari orang lain. Dia mendengar informasi dari alam atau sekelilingnya. Mungkin juga dari dunia, dari setan. Informasi yang datang itu menjadi perhitungan, menjadi ukuran. Sehingga dia mengukurkan dirinya itu menurut apa yang sudah sekarang menjadi hitungan di dalam pikirannya tentang dia. Kalau tiap hari kau dengar kau anak Bandung, kau anak bandar, kau anak bandar, dengarkan baik, maka itu akan membentuk identitasmu bahwa kau memang orang bandar. Akibatnya apa? Tindakanmu akan menjadi tindakan yang menunjukkan kebandaran. Halo? Ya, soalnya tadi malam ya ada yang tanya, kenapa kamu belum tidur? Belum ngantuk, Pak. Ya, saya pikir apa anaknya sudah 8. Ya, belum ngantuk katanya. Ya. Makanya saya sekarang dia ngantuk-ngantuk. Haleluya. Bangunkan dia gurunya. Ini pelatihan. Amin. Ini pelatihan. Makanya jangan ulangi lagi besok. Haleluya. Malam ini kalau disuruh tidur, jangan ribut. Ini gambaranmu sekarang. Matanya merah, nelus. Kayak apa namanya, daun yang baru dipanggang pas siang hari. Nelus. Tahu nelus? Hah? Walaupun digini-gini matanya bentar lagi udah jatuh lagi pakunya. Makanya bilang kanan kiri. Makanya bilang. Makanya. Haleluya. Taat. Dari malam Papa berpikir tidur nak tidur. Ya Pak, kenapa belum bisa tidur? Main. Enggak, belum bisa tidur Pak. Dalam hati anak saya aja banyak, saya bisa cepat tidur. Orang ini belum ada anaknya, tapi mikirinnya udah banyak kali. Mikirkan dunia ini. Ya kan Bagas? Banyak anakmu? Iya. Berarti bisa dong tidur cepat. Halo? Ya? Ada yang begitu dengar pintu Papa buka, langsung pura-pura tidur. Begitu pintu lagi ditutup. Karena yang goyang gak tangannya. Tapi saya apresiasi sama Bang Michael. Saya apresiasi dia. Walaupun gunung-gunung bergoncang dan walaupun langit turun runtuh ke bumi, dia bisa tidur. Siapa lagi? Ya, ada beberapa saya lihat. Siapa lagi? Siapa namanya? Alfrendi sama. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun saya bisa tidur. Haleluya. Saya kasih tahu ya, model-model orang begini itu pasti orang yang baik dalam pertempuran. Haleluya. Kami jangan cuek terus. Amin. Kamu memilih untuk istirahat. Saya tak lihat tadi malam yang cewek. Apa? Ayat berapa? Ayat 22. Amsal 23. Amsal 23. Oh sorry ya. Ayat 7a. Amsal 23 ayat 7a. 7a. Oke ya, betul. Itu kadang-kadang karena tadi malam saya siapkan. Karena ini tidak ada di sini ya. Amsal 23 ayat 7a. Ya, betul. Amsal 23 ayat 7. Berarti di Alkitab tadi tidak ada ya. Harus kamu juga pintar. Ya, itulah makanya salah bilang hebat terus, ya kan? Turun, karena itu tempat Zakius. Salah alamatnya tentang harus disampaikan juga mana salahnya. Oke? Ya. Sudah? Amsal 23 ayat 7a. Kenapa 7a? Berarti ada 2 kalimat di situ. Yang A-nya kalimat yang ini, yang B-nya ada kalimat ini. Ada 2 kalimat. Kenapa kalau ditulis 7a atau 7b berarti ada 2 kalimat di situ. Ya, di dalam satu ayat. Sudah? Sudah lihat di situ? Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini coba lihat. Ya. Identitas, ada orang menyebutnya identitas.
Ada orang menyebutnya jati diri. Ada orang juga menyebutnya gambar diri. Terserah. Tapi Papa menyebutnya identitas. Haleluya. Apa itu identitas? Dari ayat Amsal 23 ayat 7a, identitas itu adalah apa yang tergambar dalam pikiran dan imajinasimu yang terbentuk dari apa yang kau dengar berulang-ulang. Ya, coba ulangi, baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Identitas atau jati diri dan gambar diriku adalah apa yang tergambar di dalam pikiran dan imajinasiku yang terbentuk dari apa yang ku dengar berulang-ulang. Haleluya. Jadi apa yang didengar berulang-ulang itu membentuk identitas. Makanya dulu ya di Vietnam itu adalah salah satu tempat pertempuran dan tentara atau kuburan dari tentara Amerika. Di Amerika itu tentara di mana-mana itu tidak pernah bermasalah di dalam perang. Tetapi di namanya Kamboja, yaitu lewat namanya tentaranya Vietcong, itu tentara Amerika banyak yang mati. Selidik punya selidik, ternyata tentara Vietcong ini itu bukanlah orang-orang yang bodinya itu besar-besar seperti tentara Amerika. Tapi mereka itu adalah badannya kecil-kecil karena orang Asia. Tetapi tentara-tentara dari Kamboja Vietcong itu, ketika mereka datang ke keluarga, itu anak-anak kecil, mulai dari umur 7 tahun, laki-laki dirampas dari orang tuanya. Tahu apa yang mereka lakukan Vietcong ini? Tiap hari terus didoktrinasi, dikasih tahu ya bahwa kamu ini tak terkalahkan, kamu ini adalah orang hebat. Terus setiap tahun, sehingga apa yang terjadi orang ini? Itu tentara Vietcong itu kadang-kadang rata-rata di antara umur 12 sampai 17 tahun, tapi justru mereka yang menguasai medan pertempuran di Kamboja. Siapa bilang orang-orang muda tak bisa berbuat untuk bangsa ini? Siapa bilang? Tapi Vietcong ngerti karena mereka komunis. Mereka dirampas, diambil dari orang tua. Lalu tiap hari mereka dipukulin, mereka ditimbalin. Tapi mereka menjadi orang yang akhirnya beringas. Mereka menjadi orang yang seperti binatang, suka membunuh. Kalian tahu, tentara Amerika badannya yang besar-besar, banyak yang mati di pertempuran. Di mana kuburannya? Di Kamboja. Tentara Vietnam. Dunia memakai anak-anak muda. Apakah Tuhan tidak bisa memakai anak-anak muda? Bisa. Itu sebabnya hari ini Papa mengajar kamu tentang identitas. Karena kamu harus mengganti perenunganmu, kamu harus mengganti informasi yang datang kepadamu. Karena informasi yang datang berulang, itu akan membentuk yang namanya penilaian di dalam dirimu. Lalu kamu akan mengatakan, itulah jati dirimu. Haleluya. Pernah dengar kalau orang tuanya memuji anaknya? Apa katanya? Si jelek-jelek ini, si jelek-jelek ini. Padahal dia cantik. Dimarahin, jangan bilang cantik, nanti cepat mati. Bodoh. Kalau dia bilang si jelek-jelek ini, bangga pula anak ini. Akhirnya jadi apa yang terjadi? Ini doktrin loh, tiap hari. Ya, bangga pula itu mah terus dia si jelek-jelek ini. Sehingga tahu, itu menjadi gambar diri si anak sejak kecil. Itu membuat dia minder. Makanya jarang kalau dibilang dipuji. Ngejek kau ya. Udah dibilang cantik, harusnya dikasih makan bakso dong. Ya kan? Halo? Halo? Nah itu yang salah. Papa akan tunjukkan kepadamu. Kamu harus hati-hati mendengarkan informasi berulang-ulang yang akan membentuk identitasmu yang salah, sehingga kamu akan melakukan tindakan yang salah. Dengarkan, informasi yang datang masuk kepada pikiranmu akan membentuk identitasmu yang salah atau yang benar. Itulah yang mengatur tindakan yang keluar.
Jadi dia bisa menemukan dia jahat itu bukan karena sebenarnya tabiatnya jahat, tapi karena sudah disadarkan kamu memang jahat. Kamu memang bandel. Kamu memang lasak. Terus disampaikan begitu. Sehingga orang ini selalu bikin masalah di kelas. Rasanya kalau tak bikin masalah di kelas tak sah ini. Tapi dengarkan baik-baik. Saya tahu kamu menjadi begitu karena kamu dengar tentang informasi yang salah siapa diri. Hari ini saya mau betulkan. Amin. Ya. Haleluya. Coba kita lanjut dulu. Go. Nah, ini yang membentuk identitas. Yang pertama adalah mendengar berulang-ulang dan intens. Apa saja. Kalau yang salah membentuk identitas yang salah. Kalau yang benar akan membentuk identitas yang benar. Berulang-ulang. Itu sebabnya selama 2 bulan ini Papa terus mengajarkan identitas di dalam Kristus. Karena apa? Itu akan membuat kamu kesadaran. Jadi apa yang kau dengar berulang-ulang itu disebut namanya kalau komunis indoktrinasi. Atau bahasa Indonesianya cuci otak. Haleluya. Kalau Papa nggak perlu cuci otak, ganti otak. Haleluya. Kalau cuci otak capek. Sekarang mau ganti otak. Amin. Haleluya. Karena otak yang lama udah susah, udah kayak benang kusut. Ya, makanya perlu yang baru dari Tuhan. Makanya identitas yang baru lah yang akan saya beri kepadamu. Haleluya. 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 Amin. Ada salah seorang di sini. Berulang kali keretanya rusak terus. Kalau boleh kan gajiannya maunya tiap bulan. Ini rusaknya tiap bulan. Haleluya. Ditanya sama bengkel, "Kemana ini, Bang?" "Gantilah," katanya. Betul juga. Masalahnya belum ada uang ganti yang baru. Haleluya. Amin. Haleluya. Hari ini bilang kanan kiri. Hari ini ya, pikiran yang baru, identitas yang baru akan menggantikan yang lama di dalam diri. Haleluya. Dan itu hanya akan kamu terima. Itu hanya akan kamu terima. Hanya ketika di dalam Kristus. Haleluya. Yang kedua adalah disampaikan oleh orang yang kita percayai dan hormati, walaupun itu salah. Ada salah satu film yang namanya pemain itu adalah Jackie Chan. Tunggu dulu, judulnya saya lupa. Tapi anak ini dipungut oleh salah seorang jahat, diambil dari kecil, lalu dia dilatih bela diri, lalu dikasih di lehernya itu kalung, ditipu. Karena kalau kamu lari, pertama kamu akan kena stun. Maka dia menjadi mesin uang bagi orang jahat ini. Lalu dia dijual di dalam pertempuran bela diri gelap. Setiap kali dia lakukan itu, dia selalu membunuh orang-orang yang kuat. Terakhir dia sadar. Dia bilang, "Aku punya kekuatan. Tapi kenapa aku menjadi budak?" Suatu saat lalu bosnya nyuruh dia lagi bertanding. Lalu dia tidak mau bertanding, dia dipukuli, diangkat, dia tidak mau. Lalu dia bilang, "Saya akan hentikan perbudakan ini. Karena kalau saya masih tetap membunuh, berarti masih tetap budakmu." Lalu dia terus, orang ini lalu sampai ada 3 orang, 4 orang terus memukuli, dia hanya menghindar. Terakhir dia tidak takut lagi. Lalu dia lumpuhkan orang ini. Dan dia keluar. Waktu dibuka lehernya, ternyata tak ada apa-apa. Hanya karena terus dibilang, kalau lari, maka itu akan menjadi setru. Ibarat pernah ada anak gajah di Tongko. Tahu di Tongko? Kalau kamu naik ke Brastagi, setelah hutan, tempat yang pertama dapat adalah, tapi bukan Tongko lagi, karena sudah sekarang pasar buah. Dulu Tongko yang pertama dapat, setelah hutan, sekarang pasar buah sebelah kiri, setelah itu baru Tongko atau Tahura ya, Tahura. Tongko ke kiri ya terus ya, Tahura. Di situ ada dulu gajah, waktu baru lahir dikasih rantai ke kakinya. Lalu setiap kali dia bergerak,
bunyi rantainya. Sehingga dia nggak macam-macam, pilihlah dia jadi anak gajah yang baik. Setelah 1 tahun, rantai itu diganti dengan tali rafia atau tali kerbo, tali nilon. Masih tetap dalam pikirannya rantai. Udah besar dia, diganti lagi dengan karena usang kalian diganti itu, tetap dia masih merasa bahwa ada yang mengikat kakinya. Pertanyaan saya adalah, apakah bagi gajah memutuskan tali nilon itu susah? Kenapa dia tidak patah? Karena tuannya sudah kasih tahu kepada dia, di kakimu ada rantai yang tidak kau bisa putuskan. Karena waktu kecil memang rantai itu tidak bisa diputuskan. Setelah diganti, tetap dalam pikirannya, kau memang akan tetap terikat. Inilah orang-orang yang punya identitas yang salah. Ini, siapa yang mengucapkannya? Orang yang kita hormati. Orang yang kita percayai. Ya, siapa itu orang-orang kita hormati percayai? Salah satunya adalah orang tua. Ya, ada kata-kata bodoh, anak bandal, apalagi pemalas, apalagi banyak yang lain. Mereka mengatakan itu karena mereka juga dapatkan itu dari bulangmu atau dondongmu juga. Karena itu warisan terus diucapkan, itu menjadi kutuk. Haleluya, haleluya. Siapa lagi? Ya, ada orang-orang seperti guru, ya ada juga sekolah yang terus bodoh kali kau. Hanya kau orang yang paling bodoh di dunia ini. Ngapain kau sekolah di sini? Ya, karena sekolah sini supaya pintar. Tapi karena dia orang berotoritas, itu menjadi kebenaran yang salah dalam pola pikir. Haleluya. Haleluya. Halo. Ya. Termasuk seperti sekarang Korea Selatan. Korea Utara. Siapa yang pernah dengar tentang Korea Utara? Siapa presidennya? Kim Jong-un. Dia menggantikan bapaknya, tapi dia lebih sadis. Dia menghukum koruptor gampang. Dia bawa seperti dia, termasuk pamannya. Ya, rupanya ada 2 di situ. Rupanya di dalam sudah jejak bambu semua. Lalu dia paman-paman, buka mati langsung. Dia pamannya sendiri. Hanya gara-gara pamannya pergi ke luar negeri, tidak permisi sama dia. Kamu tahu, semua orang di sana ketakutan. Banyak tentara-tentara wanita direkrut, tapi semuanya banyak dipakai untuk hal tanda kutip dalam prostitusi. Orang yang tahu kenapa? Orang yang berotoritas tetapi memberi doktrin sehingga orang Korea Selatan ketakutan. Tiap hari ada dalam ketakutan. Makanya pengaruh orang yang kita hormati dan berotoritas itu penting. Siapa lagi? Sampaikan oleh orang yang berotoritas. Itu contoh pemerintah ya, yang memberikan hal yang sama. Haleluya. Dan yang terakhir di sini ya, seperti di sini ada orang tua pemimpin atau Tuhan ya. Kemudian juga disampaikan ya, itu lewat namanya dibentuk oleh karena firman Tuhan. Amin. Sebagai sumber kebenaran. Nah, yang terakhir inilah yang Papa lakukan untuk membentuk kembali identitasmu yang baru. Lanjut. Haleluya. Nah, lihat di sini sumber-sumber pemberi identitas. Pertama orang tua, karena yang melahirkan kita. Contohnya tadi apa? Jelek-jelek inilah, si jelek-jelek ini katanya. Ya, tapi dia berharap anaknya jadi cantik, terbalik. Memang makanya sudah terbalik. Harusnya yang benar lah. Diharapkan cantik, ya katakanlah si cantik ini. Itu loh. Ya kan? Haleluya. Amin. Mengharapkan anak baik, tapi tiap hari dibilang bodoh katanya. Ya. Dan itu hal yang salah. Kita akan betulkan di sini. Amin. Kemudian apa lagi? Orang lain, lingkungan lewat masa lalu, ini juga menjadi sumber. Ya, menjadi sumber. Apa katanya? Contoh misalkan lingkungan, orang miskin selalu akan dihina.
Siapa bilang? Yesus juga orang miskin kok. Tapi dia berhasil menjadi taat kepada Bapa. Haleluya. Halo. Halo. Ya. Lingkungan membentuk hal-hal yang salah. Apa namanya? Kamu harus belajar mati-matian, bekerja keras supaya apa? Supaya kamu nanti bekerja banyak uang. Berarti dia beruang. Tahu mau jadi beruang? Ya? Beruang tak beruang? Nah, dia pikir karena uang dia bisa menjadi orang hebat. Bukan uang segalanya, nah. Tapi kebenaran yang membuatmu akan menjadi berharga. Haleluya. Amin. Haleluya. Ini yang ketiga, dunia, filsafat dan area istiadat. Contoh kalau ada istiadat, kalau sudah 20 ke 20 30, kalau belum menikah tak laku katanya. Itu kalau adat. Sehingga setiap kali mau 3 tahun baru, deg-degan lah yang sudah berumur 20 ke atas. Pertanyaan pertama adalah adigape. Ya gitu kan? Kapan lagi nak? Nyanyi langsung. Kapan lagi kita Haleluya. Banyak hal-hal yang salah sebenarnya membentuk identitas yang salah. Amin. Haleluya. Kemudian Amin. apa lagi? Nah ini setan juga memberikan juga menjadi sumber kebohongan. Contoh apa? Setan berbicara hal yang salah kepada Hawa. Sehingga dia berkata, ketika kamu memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Tahu yang baik dan tahu yang jahat. Amin. Jelas sudah dikatakan, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Apa yang dilakukan oleh Hawa? Dia budak lalu memakan buah itu, lalu mereka jatuh dalam dosa. Setan juga adalah memberi identitas yang salah. Tapi yang terakhir, kita lewat firman-Nya, lewat Bapak rohani, lewat rumah rohani, itu akan memberi kamu identitas. Jadi bilang kanan kiri, bersyukur ya, bilang kamu kiri. Di surga anugerah ini, Bapak dan Mama mengajarkan kita, membentuk kita dalam identitas yang baru. Dalam identitas yang baru. Haleluya. 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 Amin. 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 Oke, sekarang kita mulai tancap gas. Oke, perhatikan baik-baik di sini. Ada istilah di sini. Informasi yang salah akan membentuk identitas yang salah. Saya ulangi. Informasi yang salah kamu dengar berulang-ulang akan membentuk identitas yang salah. Informasi yang benar akan membentuk identitas yang benar. Jadi dari mana sumbernya? Informasi yang kita dengar. Harus kita dengar. Maka hati-hatilah ketika kamu mendengar. Halo? Ya. Hati-hati ketika kamu mendengar. Makanya katanya pergaulan yang buruk merusakkan perbuatan yang baik. Ya. Perbuatan yang buruk artinya dia mendengar terus hal yang salah. Berjudi nggak ada masalah, pacaran nggak masalah. Pokoknya hal yang jadi dibiasakan di situ. Akhirnya dia merusakkan kebiasaan yang baik. Halo. Ya, main game itu tegang. Kalau kamu tegang, Papa pernah juga suka main game, tapi yang dulu dipakai komputer itu, pakai tembak-tembak itu. Tapi setiap kali saya main game setengah jam, tegang lehernya, tegang kakinya. Kenapa? Karena ikut di situ dalam ketegangan, nggak ada rileks. Sarafnya tegang terus. Apalagi sekarang ada lagi judi online. Wow, rusak. Tapi Papa percaya kamu jangan masuk ke sana. Karena itu seperti candu. Itu seperti narkoba. Sempat kau masuk ke sana, susah kau lepas dari situ kecuali kamu datang sama Tuhan. Ya, siapa? Saya di sini, saya mau tanya. Siapa yang suka main game? Angkat tangannya. Yang sudah mulai berbayar. Main game yang suka berbayar.
Yang top up, angkat tangannya. FF. Yang top up, jujur. Siapa lagi? Saya bilang stop mulai sekarang. Stop. Karena kamu sudah mulai masuk kepada ketagihan. Sempat kau masuk lebih dalam, kamu akan menjadi orang yang bingung di situ. Dan kamu akan mati di situ. Stop. Halo? Halo? Apalagi kalau setiap ketemu. Level berapa? Level berapa? Level berapa? Ya kan? Level berapa kamu sekarang? Emangnya makan obat? Atau makan cabai? Level apa? Level gila, ya kan? Di level. Bukan ya? Harusnya bukan level game yang mau kita tanya, ya. Tapi kamu mulai berbicara, ya. Kamu sekarang sudah hafal firman yang mana? Kamu sudah hidupi yang mana? Itu yang harus kita hidupi. Amin. Oke, lanjut. Ya, kebenaran ini itu tergantung dari informasi. Coba katakan berarti, katakan berarti Berarti apa yang terbentuk menjadi nilai saya apa yang terbentuk jadi dalam jati diri saya terbentuk dari apa yang saya dengar, informasi yang saya dengar. Itu sebabnya dalam nama Yesus, Roh Kudus akan menuntun saya untuk selalu menyukai mendengar apa yang berasal dari Tuhan. Karena apa yang berasal dari Tuhan pasti benar. Pasti benar. Tidak mungkin sesat. Tidak mungkin sesat. Haleluya. Amin. Haleluya. Kenapa Papa dan Mam kumpulkan di sini? Karena supaya kamu mulai menyenangi apa yang berasal dari Tuhan. Haleluya. Oke, lanjut. Kolose 3 ayat 3 sampai 4. Identitasku tersembunyi di dalam Kristus. Ini Papa sudah berulang kali bagikan, tapi Papa ulangi. Identitasmu itu terbentuk katanya dan di dalam Kristus. Coba lihat, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jelas sudah ditulis di sini. Identitasmu yang baru tersembunyi di dalam Kristus. Karena tersembunyi di sini berarti kamu harus disingkapkan. Kamu harus cari. Semua yang tersembunyi harus dicari. Harus dikejar. Kalau sudah terang, tak mungkin dikejar. Tak usah dikejar. Makanya jelas ditulis di sini. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi. Ingat harta yang terpendam? Tersembunyi di mana? Dalam tanah. Makanya digali. Ya. Saya garis bawahi, kamu tidak akan menemukan identitasmu dalam Kristus kalau kamu tidak haus dan lapar. Karena jelas sudah dikatakan tersembunyi. Jadi orang yang mengetuk, orang yang mengejar, orang yang mencarilah yang berfungsi di sini. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Mintalah, maka kamu akan menerima. Haleluya. Itu rahasia untuk menyingkapkan yang tersembunyi. Nanti juga kalian akan mengalami melakukan perjalanan yang tersembunyi. Jangan percayai setiap informasi. Tapi perhatikan mana informasi yang benar, mana informasi yang salah. Haleluya. Iblis juga pasti memberi informasi, tapi supaya sesat. Tapi informasi dari Tuhanlah yang memberi kamu arah dan benar. Nanti juga di lintas alam kamu akan belajar ini. Makanya saya kasih kata kuncinya. Tidak semua informasi penunjuk jalan kepadamu. Tapi penunjuk jalan yang benar adalah informasi yang benar. Ya. Haleluya. Amin. Maka kalau kamu nanti salah masuk, maka kamu akan nanti masuk bukan kepada pos yang benar. Ya, tapi nanti masuk akhirnya kepada pos yandu. Ini ada pos, rupanya pos yandu. Pos pelayanan terpadu. Sehingga apa? Mau disuntik apa nak? Katanya larilah kalian nanti.
Jadi ingat, bukan setiap pos. Kau cari pos-pos. Rupanya karena kau tidak lihat sampai ke simpang pos. Hati-hati, bukan setiap pos yang harus kau masuki. Tapi ikuti petunjuknya. Bilang kanan kirinya, ikuti petunjuknya dengan benar. Amin. 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 Haleluya, ikuti petunjuknya dengan benar. Ikuti Haleluya, petunjuknya yang di dengan belakang jangan main-main. Ya, konsentrasi kepada apa yang Papa bagikan. Papa berusaha memberikan kepadamu bahasamu seperti bahasamu. Ya, karena selama Papa menyiapkan ini, terus datang kepada Papa supaya Papa bisa menyampaikan seperti bahasamu. Ya, seperti bahasamu bisa kau mengerti. Yesus menjadi manusia supaya bahasa Tuhan bisa kita mengerti. Amin. Halo. Ya, kenapa Yesus menjelmanya menjadi manusia? Supaya kita bisa mengerti bahasa Tuhan. Apa dibilang Papa ikuti? Papa juga berdiri di sini berusaha memberikan kata-kata demi kata-kata sesuai dengan bahasamu. Amin. Amin. Pak. Amin. Jadi hargai Papa kalau juga berusaha di sini. Haleluya. Amin. 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 Makanya dikatakan di situ identitasku tersembunyi. Haleluya. Kemudian bersama dengan Kristus di dalam Allah. Bagaimana menyingkapkan yang tersembunyi ini? Sederhana, jawabannya di ayat yang keempat. Apa itu? Apabila Kristus menyatakan dirinya, mewahyukan dirinya, maka katanya kamu pun akan menyatakan diri dalam Dia, dalam kemuliaan. Jadi untuk mengetahui yang tersembunyi bersama dengan Kristus itu, kamu harus menemukan pewahyuan tentang pribadi Kristus. Karena pribadi Kristus yang salah akan membuatmu tidak menemukan identitasmu yang sesungguhnya. Yes. Saya harus menemukan. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi identitasmu itu harus diwahyukan. Lewat Kristus mewahyukan dirinya. Yes. Makanya ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurutmu siapakah aku? Petrus berkata, "You are The the Christ, Christ, the Son, the Son, and the living God. and the living God." Haleluya. And the living God. God. Haleluya. And the living God. Maka Yesus berkata, "Berbahagialah kau Simon bin Yunus, setelah Bapa menyingkapkan kepadamu siapa Yesus kepadamu, maka sekarang aku mengatakan siapa dirimu. Engkau bukan lagi Simon, tapi engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku." Sekarang kau adalah, identitasmu adalah Petrus, bukan lagi Simon, tapi kamu adalah Petrus. Amin. Apa Petrus? Batu karang itu. Yes. Simon artinya apa? Bulu yang terkulak. Jonah. Simon apalagi? Adalah nelayan ikan. Lawannya. Tapi menjadi Petrus adalah menjala manusia. Jonah. Lihat, itu perbedaan. Jadi Kristus harus disingkapkan dulu. Amin. Haleluya. Simon berubah menjadi Petrus. Saulus berubah memiliki identitas yang baru menjadi Paulus. Halo. Amin. Halo. Ya, kalau ngantuk bisa berdiri di belakang. Amin. Catat. Ini namanya camp. Bilang kanan kirinya, ini camp. Ini Kem. bilang. Ini latihan. Ini latihan. Amin. 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 Yes. Ini latihan. Jadi harus belajar konsentrasi. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Oke, Amin. lanjut. Sekarang kita akan belajar tentang Galatia 2 ayat 16. Yes. Haleluya. Jadi yang Bapak buka itu adalah kebenaran firman Ya. Tuhan. Ingat tadi, ya, sumber informasi yang benar yang terakhir adalah firman Tuhan. Dia memakai hamba Tuhan, dia memakai Bapak untuk memberikan kamu identitas yang baru di dalam Kristus. Haleluya. Oke, kita baca dulu Galatia 2 ayat 16. 1, 2, 3 ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman.
dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya bahwa kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, bukan oleh karena melakukan hukum Taurat, sebab tidak ada seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Amin. Haleluya. Ya. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena dibenarkan oleh karena mengenal Kristus, atau yang disebut namanya iman kepada Kristus. Haleluya. Jadi kata identitasku tersembunyi di dalam Kristus itu akan kamu alami ketika kamu dibangun di dalam iman kepada Kristus. Halo? Amin. Ya, iman kepada Kristus. Oke, bangkit dulu semua berdiri. Bangkit dulu semua berdiri. Letakkan dulu pulpennya. Letakkan dulu pulpennya, letakkan dulu bukunya. Semua berdiri. Semua berdiri. Bang. Semua berdiri. Oke? Ya, karena nggak ada gunanya apa-apa main silat di hadapan kalian kalau kalian tidur. Ya, tapi ini kebenaran harus sampai. Amin. Amin. Siap? Sudah siap? Siap. Lah, siap kalian cubit-cubitan. Ya, kalau sudah siap berarti tidak ada cubit-cubitan lagi. Sudah? Siap. Oke, kita lanjut. Ya, jadi Galatia 2:16 dikatakan bahwa jati diri saya, identitas saya di dalam Kristus itu adalah ketika saya bertumbuh kepada iman kepada Kristus. Jadi iman kepada Kristuslah yang membangun identitasku yang sesungguhnya. Haleluya. Ingat, ada dua di sini sebut, yaitu melakukan hukum Taurat dan atau iman kepada Kristus. Menerima identitasmu dalam Kristus bukan karena tindakan-tindakan yang kau lakukan, tetapi kau membangun yang namanya kembali nilai yang baru oleh karena imanmu kepada Kristus. Amin. Halo? Ya, jadi iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Ya. Ya, jadi dikatakan di sini kita akan menerima identitas yang baru dan hidup kita yang tersembunyi dalam Kristus itu kalau kamu bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Filipi 3 ayat ke-9. Baca ya. Sudah siap? Baca. Oke, kita baca 1, 2, 3 ya. Dan berada dalam Dia, yaitu Kristus, bukan dengan kebenaranku sendiri, Baca. karena mentaati hukum Taurat. Sampai sini berhenti dulu. Jadi kamu menerima identitas itu bukan karena usahamu. Iman kepada Kristus bukan karena usaha. Contoh usaha, supaya saya punya identitas, pergilah ke salon. Tiap hari 3 kali sehari pergi ke salon. Itu tidak akan membangun identitas, tapi itu akan menjebolkan kantongmu. Haleluya. Haleluya. Jadi bukan tindakan. Iman di dalam Kristus itu bukan perbuatan. Tapi iman di dalam Kristus itu adalah bagaimana kamu keluar dari pola tindakan itu, tapi sekarang membangun yang namanya iman di dalam Kristus. Ya, jadi berada dalam Kristus bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan karena kebenaran karena iman kepada Kristus. Amin. Haleluya. Jadi sekarang kita ada dalam Kristus bukan karena hasil usahamu, bukan karena hasil perbuatanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Haleluya. Yes. Tapi itu karena kasih karunia, karena iman di dalam Kristus Yesus. Artinya kita sekarang berada di dalam Kristus, punya iman di dalam Kristus bukan karena usahamu, tapi itu adalah karena kasih karunia, pemberian Allah. Berarti kita ada di dalam Kristus karena kita pilihan. Banyak orang di luar sana
tidak menerima kebenaran yang kita terima sekarang. Tapi kamu menerimanya. Berarti kamu orang yang pilihan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Supaya apa? Sekarang kamu lihat sekarang kamu sudah menerima anugerah itu, kasih karunia itu, yaitu apa? Percaya kepada Kristus. Bagaimana mungkin percaya kepada orang yang sudah mati? Tapi dengar baik-baik, memang dia sudah mati, tapi dia juga sudah dibangkitkan dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi iman kepada Kristus bukan karena usahamu, tapi Tuhan yang memberikan itu kepadamu di dalam kasih karunia. Jadi identitas bukan hasil usahamu, tapi sekarang kamu harus percaya kepada Kristus. Itulah yang akan mulai membangun identitasmu yang benar di dalam Kristus. Haleluya. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi ini bukan hasil usaha, bukan hasil bekerjamu, tapi karena imanmu atau percayamu. Lanjut. Haleluya. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana membangun iman di dalam Kristus. Lihat judulnya, kita baca dulu 1, 2, 3 ya. Iman kepada penderitaan, iman kepada kematian, iman kepada kebangkitan Kristus sebagai manusia. Ingat, Kristus mati, menderita mati dan dibangkitkan bukan sebagai Allah, tapi sebagai manusia. Karena Allah tidak mungkin mati. Bilang kanan kirinya, Allah nggak mungkin mati. Allah nggak mungkin mati. Halo? Yes. Allah tidak mungkin mati. Kalau Yesus datang sebagai Allah, maka dia tidak mungkin mati. Tapi dia datang ke bumi sebagai manusia, makanya dia menderita dan mati di atas kayu salib. Haleluya. Jadi dia menderita, dia mati, dan dia dibangkitkan sebagai manusia. Kita baca dulu. Filipi 3 ayat 10-11. 1, 2, 3 ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dengarkan baik-baik. Kalau kau mengerti apa yang Bapak ajarkan di sini, maka identitasmu akan kamu terima dan terbangun ketika kamu bertumbuh di dalam iman kepada penderitaannya, iman kepada kematiannya, iman kepada kebangkitannya. Oke, lanjut. Kita sekarang belajar satu-satu. Haleluya. Sekarang iman kepada Kristus. Iman kepada Kristus pertama adalah bersekutu dalam penderitaan Kristus. Banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang sudah datang mengajarkan tentang yang namanya iman tentang kelimpahan, tapi tidak diajarkan bagaimana menderita. Ya, harus belajar menderita. Kenapa kita lakukan camp ini? Itu adalah salah satu aplikasi untuk mengalami penderitaan di rumahmu. Enak aja kau pencet asik, kau langsung tarik selimut, kau bisa putar musik sampai kau di sini. Alamak, tidurnya di tempat keras. Bangun-bangun sakit apapun. Ini latihan. Lebih baik kau sekarang latihan di sini daripada kau nanti minta latihan di dalam pertempuran. Ya. Mati kau nanti. Lebih baik latihan sekarang daripada nanti latihannya waktu bertempur. Tak boleh, cok. Saya mau latihan dulu. Pernah boleh begitu orang berperang? Gua berperang, cok, saya latihan dulu. Nggak bisa. Kalau kau tidak menembak, kau akan ditembak. Amin. Haleluya. Kalau kau tidak menembak, itu dalam bertempuran. Betul? Ada interupsi di dalam peperangan? Ada interupsi? Kecuali kau mengangkat bendera putih, berarti menyerah. Berarti kau sudah kalah. Haleluya. Amin. Halo. Jadi kalau ada peperangan,
tiba-tiba muncul bendera putih, berarti mereka jadi tawanan. Suka-suka yang menawan. Hanya memang ada hukum perang. Orang yang sudah menyerah tak boleh ditembak. Hukum perang. Makanya orang yang membantai tentara yang sudah menyerah itu disebut namanya kejahatan perang. Kalau sudah menyerah berarti jangan dibunuh. Suka-sukamu boleh. Nah, itu dalam peperangan. Nah, tapi bukan tentang itu Bapak bahas. Di sini adalah bersekutu dalam penderitaan Kristus. Apa penderitaan Kristus yang kamu akan alami? Berarti rame-rame kita besok bawa bawa papan yang bentuk salib, semua kita disalibkan, begitu kan? Hah? Apa itu penderitaan dalam Kristus? Ketika kamu mempraktekkan firman, lalu itu menjadi penderitaan kepada tubuh. Contoh saat teduh, bunyi bel sini. Apa ini katanya? Ya kan? Ada yang begitu tadi pagi? Ada yang begitu? Banyak. Langsung lupa bangun. Tapi kalau di rumah alarmnya sampai 3 kali bunyi dimatikan terus. Nggak ada yang tertawa, berarti nggak ada yang pakai bel. Berarti bel itu bel tangan mamanya. Bangun. Itu pukul pantatnya baru bangun. Ada yang begitu? Ada yang ngaku begitu? Pukul pantatnya. Belnya udah nggak pakai mesin lagi, nggak pakai katanya. Berarti itu tak belajar menderita. Apa yang kamu pelajari tadi pagi bukan hanya di sini, tapi setiap hari kamu harus belajar menderita. Bangun pagi hari. Kak Joa, bangun tiap pagi. Jam berapa bangun? Hah? Jam 8? Jam 4? Cepat kali. Jam berapa bangun? Jam 6. Tanggung. Mana yang Bapak benar ini Bapak ini? Ya, yang cocoknya Bapak benar. Siapa yang sudah lakukan itu? Karena dia menyadari. Kalau kau tidak menyadari itu penderitaan yang harus kau lakukan karena Kristus, maka kamu akan susah melakukannya. Tapi kalau kau lakukan itu Tuhan, oke, bangun jam 5. Saya tahu, saya harus bersekutu dengan penderitaan Kristus. Saya akan lakukan ini karena aku mencintai Yesus. Maka ketika penderitaan itu kau alami, itu bukan lagi menyakitkan bagi hidupmu, tapi itu akan membangun karakter ilahi. Halo. Yes. Halo. Yes. Itu akan membangun karakter ilahi. Kamu akan menjadi orang yang sabar, orang yang tekun, orang yang orang yang mencintai Tuhan. Tadi malam kita sudah belajar bagaimana membunuh Goliat atau singa. Hah? Apa? Ya, jangan kasih makan. Ganti makanannya. Karena makanan Goliat itu adalah daging. Untuk mengalahkan Goliat, jangan kasih makanan daging, kasih makanan roh. Maka ketika kamu mulai tekun mulai tekun mendengarkan khotbah Bapak, mulai tekun mencatat dan merenungkan lagi. Dengarkan baik, engkau mulai memberi makan rohmu dan rohmu mulai kuat. Amin. Haleluya. Haleluya. Sehingga untuk kepala Goliat nggak perlu lagi nopok di atas lagi, karena sudah lapas dia, tinggal tokok. Karena sudah di bawah, karena sudah lapar. Halo, kenapa kamu menjadi orang yang usil, ya kan? Coy sana, coy sini, ya kan? Ribut. Tapi ketika dipanggil siapa tadi itu, langsung pura-pura tidur. Ada itu. Itu karena kau sering kasih makan Goliatmu. Bah. Iya, Goliatmu kau kasih makan. Apa makanannya? Bukan. Main game. Barangnya. Nah, itu makanan Goliat. Main game, main terus, nonton YouTube, apalagi cuma itu, TikTok, terus TikTok.
Pantang nggak lihat HP. Kalau depan TikTok kreatif. Tapi kalau di Alkitab langsung berarti orang buruk-buruk. Baca Alkitab langsung tidur. Ya. Begitu bilang, ayo nak baca Alkitab, suntuk dia. Tapi begitu kasih HP, hore. Iya. Berarti kau suka kasih makan daging. Iya. Makanya kamu susah mengerti firman. Ketika firman datang, ngantuk. Bilang kanan kiri, berubah. Haleluya. Berubah. Haleluya. Daud bisa mengalahkan Goliat karena dia kasih makan rohnya. Ketika dia berjumpa dengan Goliat betulan, dia tidak menjadi takut. Kenapa? Rohnya lebih besar dari Goliat. Makanya dia tidak pergi cari tombak, tidak pergi cari pedang atau cari bom. Dia ambil yang namanya batu kecil yang licin dari sungai. Apa artinya? Berarti dia memiliki kekuatan roh. Batu kecil kalau dengan kekuatan roh itu akan menjadi seperti peledak di kepala Goliat. Amin. Amin. Makanya ganti makanannya. Halo? Ya? Apa yang sudah tadi malam sudah membuat list? Contoh tindakan memberi makan dagingnya. Apa contohnya? Apa Selvi? Emosi. Ya emosi itu hasilnya. Biasanya kasih makan apa makanannya sehingga muncul emosi. Emosi itu adalah Goliatnya. Betul? Berarti apa yang membuat dia jadi besar si Goliat ini? Pikiran. Ya itu juga karena malas baca Alkitab. Balas berdoa. Itu cara kasih makan. Tidak suka berdoa. Tak suka berdoa. Padahal sedang berjumpa dengan Allah yang Maha Tinggi. Harusnya senang berdoa. Halo, harusnya senang berdoa. Berdoa. Harusnya kan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oh, di dalam apa ini? Saya akan melihat ketika kamu menangkap ini, kamu akan menjadi orang yang berbeda. Haleluya. Haleluya. Jadi orang-orang yang berbeda di masa yang akan datang. Makanya yang pertama adalah bersekutu dalam penderitaan Kristus. Nanti juga diskusi di apa namanya? Di kelompok. Diskusikan apa yang termasuk tindakan yang menderita bersama bersekutu dalam penderitaan Kristus. Satu contoh misalnya tadi apa? Saat teduh. Itu pengalaman bersekutu dengan penderitaan Kristus. Karena saat teduh bangun jam 5 bukan hal yang mudah. Tapi karena kau lakukan, karena kau bilang Tuhan aku ingin bersekutu dengan penderitaanmu, karena kau pun sudah naik di atas kayu salib bukan jalan yang mudah, aku lakukan ini. Tetapi aku akan mengalami identitas Kristus. Apalagi yang kedua contohnya. Memiliki jadwal, baca firman, merenungkan firman, atau dengar juga khotbah Papa. Dengar. Halo? Yes. Halo? Amin. Ya dengar. Ya, kamu harus bikin jadwalnya. Jadi jangan hanya saya mau baca Alkitab, bikin jadwalnya. Ketika kamu sudah menetapkan jadwalnya, barulah kamu boleh alami penderitaan. Pada waktu jadwalnya, nanti teman-teman bilang, apa? Bute, yuk main-main yuk. Aduh, mau baca Alkitab? Aduh ini. Pilih. Ketika kamu lakukan, nah, aku nanti aja main-main. Aku mau dulu. Ada saya mau kerjakan. Gak usah duduk. Aku mau baca Alkitab. Beritahu kalian. Gak usah. Bilang aja ada yang mau kerjakan. Biar tambah lebih. Mau baca Alkitab. Itu penderitaan. Haleluya. Halo. Apa yang lain? Nanti juga diskusikan. Ada 5 di sini. Ya, 5 contoh
tindakan mengalami penderitaan, bersekutu dengan penderitaan Kristus. Yang kedua, iman kepada Kristus adalah tulis di sini. Apa? Iman kepada Kristus yang kedua adalah menjadi serupa dengan Dia atau Kristus dalam kematian Kristus. Haleluya. Menjadi serupa dengan Dia atau dengan kematian Kristus. Amin. Menjadi serupa ya dengan kematian Kristus. Sudah dapat? Haleluya. Nah, apa ini termasuk menjadi serupa dengan kematian Kristus? Ini contoh ini, kematian Kristus adalah ketika kamu mengampuni. Dia yang salah, dia yang cari gara-gara, tapi saya harus mengatakan aku mengampuni. Itu salah satu tindakan kematian Kristus. Halo, siapa di sini yang mengatakan mengampuni itu enak? Siapa yang mengatakan di sini mengampuni sebenarnya susah? Jujur saja, jujur. Siapa yang mengatakan mengampuni itu susah? Jujur saja. Oke, tapi saya mau kasih tahu kepada. Kalau engkau mengampuni, berarti engkau bersekutu dengan kematian Yesus. Karena Alkitab mengatakan kalau engkau tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Bapa di surga juga tidak mengampuni. Halo? Responnya bagus ya? Amin. Tidak juga mengampuni. Makanya itu salah satu itu mengampuni. Nah, apalagi tindakan mati, mengalami kematian di dalam Kristus. Salah satunya itu ada. Apalagi? Ada contoh? Nanti diskusikan. Ya, diskusikan. Kalau misalnya ada temanmu ya di kelas nih, dia tak bawa makanan. Udah kau tahu bahwa memang dia sudah sering begitu, malas bawa makanan. Tapi kamu memutuskan untuk tetap memberi. Dengan kamu berbagi, kamu sedang bersekutu dengan kematian Kristus. Ini contoh-contoh kecil, ya. Nanti guru-guru ini mulai masuk kepada praktek. Amin. Yang ketiga, lanjut. Yang ketiga adalah iman kepada yang namanya, ayo baca, hidup dalam roh kebangkitan Kristus. Karena kalau kita sudah menderita, kita sudah mati bersama dengan Kristus, maka kita akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Coba baca dulu, lanjutkan. Haleluya. Oke, kita baca 1, 2, 3 ya. Roma 8:11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan tubuhmu yang panah oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Berarti hanya orang yang mengalami penderitaan, bersekutu dengan penderitaan, bersekutu dengan kematiannya lah, maka akan mengalami kuasa kebangkitan. Amin. Roma 6:4. Kita baca. 1, 2, 3 ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian, garis bawahi. Ayo, demikian juga kita akan hidup atau identitas yang baru. Jadi bersekutu dengan penderitaan, menjadi sama dengan kematian,
sehingga kita menjadi sama di dalam kebangkitan Kristus, maka itulah identitas yang baru. Kenapa bisa alami identitas? Karena kamu akan mengganti dengan Kristus. Amin. Oke, sekarang kumpul dulu berkelompok. Ayo berkelompok cepat. Sebentar berkelompok. Sama pembimbing, ya, pembimbingnya. Di sini saja kumpul.